ini memang tulisan hadir sebagai jawaban pertanyaan ya, baik sebuah penelitian baik hasil fiktif maupun non fiktif, ilmiah maupun non ilmiah. Alam masih tak bercahaya, rembulan belum juga muncul. Karena rembulan juga belum muncul, tinta kepastian laksana rembulan sebagai penuntun jalan dari kegelapan menuju titik cahaya. Hingga sampai tujuan akhir, tinta kepastian penuntun harapan saat menerjemahkan keadaan yang jauh dari nalar dan sulit dipahami sama tinta kepastian. Kelahiran karya besar menjadi pedoman hidup, menjadi dasar norma-norma yang berlaku. Nah, tinta keabadian menggores tatanan kehidupan semua tak lepas dari kehendak Sang Maha Pemilik hati. Dia tempat sandar segala. Cinta keabadian membuat tatanan kehidupan dari kegelapan menuju terang benderang, membedah keadaan yang tak biasa menuju kebiasaan baru. Sungguh tinta keabadian laksana di lautan ada bahtera kecil, namun mampu menaklukkan ombak di lautan walau badai sekencang angin topan sekalipun. Karena tinta keabadian harapan dalam tatanan kehidupan manusia baru. Ya, itulah tinta seorang penulis sebuah harapan manusia, harapan ya. Lahir dari berbagai pemikiran-pemikiran yang lahir dari kampus-kampus ya, dari para peneliti, baik para peneliti fiksi maupun non fiksi. Makanya di dalam pemikiran Ibnu Khaldun, di dalam buku Muqaddimah, dia berusaha atau dia memberikan sebuah landasan dasar membedakan antara fiksi dan non fiksi atau bahasa-bahasa kamuflase. Karena pada zamannya atau zaman dahulu banyak ilmu sejarah, ilmu sosial itu bercampur antara ilmu fiksi dan non fiksi. Ketika kita membaca fiksi dianggap non fiksi, non fiksi dianggap seperti itu ya. Tapi zaman bercampur, makanya Ibnu Khaldun memberi gambaran-gambaran, oh ini fiksi, oh ini non fiksi, seperti itu. Sebagai salah satu pelurus di dalam ilmu pengetahuan. Dia termasuk bapak sosial, bapak sosiolog, bapak antro. Nah, bahkan juga tentang gagasan ekonomi, tentang penghidupan manusia pada zamannya. Ada orang yang hidup berdagang, ada orang yang hidup di pemerintahan, ada orang yang hidup di pertanian, ada orang yang hidup di pertukangan. Itulah Ibnu Khaldun digagas sebagai ahli ekonomi. Karena dia termasuk muqaddimah, yaitu pengantar pengetahuan. Maka ketika itu juga pernah ketika mengajukan tentang relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dengan ekonomi Islam pada saat itu, dosennya mengatakan, apakah Ibnu Khaldun ahli ekonomi? Harus saya terangkan. Ibnu Khaldun membahas tentang ekonomi, sangat membahas macam-macam, tentang penghidupan, tentang pertukangan, tentang kehidupan pertukangan, tentang pemerintahan. Kalau saya ibaratkan, pemerintahan itu adalah ekonomi besar. Ketika ekonomi di dalam pemerintahan, di dalam negara itu hancur, maka negara itu akan mengalami regresi, kehancuran. Ketika ekonomi maju di sebuah negara, maka negara juga akan maju. Karena ekonomi dan negara itu saling berkaitan. Ekonomi untuk menggaji ya, untuk menggaji para pegawai-pegawai. Sebaliknya, hasil dari ekonomi, dari misalnya dari pajak atau yang lain, yaitu untuk menyelenggarakan sebuah negara, seperti itu. Makanya ekonomi dan negara saling berkaitan. Ekonomi negara dianggap sebagai produksi atau sebagai ekonomi, lembaga ekonomi yang sangat besar. Maka zaman Nabi Muhammad juga ada istilah Baitul Mal, itu sebagai ekonomi, seperti itu. Ya, tak terasa itu 1 jam lebih nih ya. Biasanya saya live itu 1 jam. Kita baca lagi ya, cukup 1 kali aja. Tadi kita malam. Terakhir ya, tentang menggores sebuah karya. Malam masih terasa dingin, pagi belum juga datang. Pena masih saja ingin menulis tentang sebuah asa, menggores lembaran kertas, mulai dari huruf, dirangkai